A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul arba'i, nawaitul uslah, nawaitul khalwah, nawaitul i'tikaf, nawaitul ridwan al-fusuluk, al-fusam, al-azim, halal masjid, wa halal jumi, ilahi anta maksudi, wa ridwaka matslubi, a'tini, muhabbataka wa ma'arifatika, nasru minallah, wa fadhul karik, yasur madad, madad ya sayyidi, madad ya imam, tabi madad. Kita baca surah Fatih, ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqa bil haqqi ala hadhihi siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ya Rabbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai hamba-hamba yang beriman, maka taatlah Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasul, faqad ata Allah. Siapapun yang taat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketaatannya akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada guru-guru kita, guru-guru kalian, atau pembimbing, atau kiai, atau syai, atau ulama yang ditunjuk untuk membimbing jalan kita mencapai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya di sini hadir di sini di kediaman Bapak Sadimin sekeluarga, dan terima kasih juga atas kehadirannya sederek sedoyo. Saya di sini tidak lain adalah hanya untuk berzikir, hanya untuk berzikir atau beristighosah atau bermujahadah atau bersolawat dengan berharap agar Gusti Allah Subhanahu wa taala yang pertama akan memberikan kesembuhan pada Ibu Karsini binti Wadiyosok, dan semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit beliau dan memberikan kekuatan beliau untuk dapat beribadah dan beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, kita di sini berzikir, bersolawat, dan berwasilah atau kita bermujahadah untuk dalam hal karena kita ini mau masuk bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Rajab bulan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dalam hidup ini, dalam kalender itu 12 bulan. Satu bulan milik Allah Subhanahu wa taala, lalu 11 bulan yang lain adalah milik kita. Dan Nabi memberitahu pada kita bahwa Rajab syahrullah, Rajab adalah bulan milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada bulan Rajab tersebut segala sesuatu berhenti untuk melakukan aktivitas. Artinya para malaikat mereka berhenti untuk mencatat amal-amal kita, dan semua apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kirim dari langit, dari surga, itu semua berhenti. Karena di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala sendiri yang akan memberikan penilaian atas perbuatan hamba-hambanya. Jika baik walaupun sedikit, mungkin Allah Subhanahu wa taala membuat Allah Subhanahu wa taala senang dan Allah akan mengangkatnya. Dan sebaliknya,
Mungkin menurut kita hal itu hanya sepele. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak senang, maka akan buat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan dekat dengan setan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Ini secara harfiah diartikan wahai hamba-hamba yang beriman. Namun dalam ilmu hakikah, ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya Allah Subhanahu wa taala memberitahu pada kita semua, wahai hamba-hambaku yang ingin aman, maka atiullah, maka taatilah Allah. Ini dalam ilmu harfiah atau diartikan amanu, atiullah, taatlah pada Allah. Namun dalam ilmu hakikah Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, jika kalian ingin aman, maka hiduplah bersamaku. Karena setan tidak hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika seseorang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak bisa hidup bersama. Maka Allah mengatakan, alladzina amanu. Siapa yang ingin aman, maka hiduplah bersama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita untuk bisa hidup bersama Allah? Maka kita harus mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Lalu bagaimana ya Allah agar supaya kita bisa hidup bersamamu ya Allah? Dan Allah mengatakan, wa'ati Rasul, maka hiduplah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana cara kita bisa hidup bersama Nabi SAW di akhir zaman seperti ini? Cara dengan mencintai Nabi SAW, dengan berkosoid, dengan yusalli ala Nabi. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Imran, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni. Katakan wahai Muhammad, jika mereka benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Muhammad SAW. Yufikumullah wa yaghfir dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi kalian semuanya. Dan karena Allah sayang, maka Allah akan wa yaghfir dzunubakum. Allah akan mengampuni kesalahan kalian. Dan Nabi SAW adalah dimaksum atau dijaga kemurniannya dari setan. Itulah mengapa Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul. Lalu ulil amri minkum. Lalu taatlah pada hamba yang diberikan ijazah atau wewenang, atau para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, atau para kiai yang diberikan ijazah untuk membimbing umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Rajab syahrullah. Rajab sudah berlalu dan kita masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Rajab terjadi ada namanya malam Jumat pertama, di mana hal itu dikenal sebagai malam Lailatul Ghaib, di mana pada malam Jumat pertama ruh Nabi SAW itu dikirim ke dalam rahim ibundanya Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Lalu di bulan Rajab juga itu ada namanya malam Isra wal Mi'raj pada tanggal ke-27 Rajab Syahrullah. Dan kita masuk ke bulan Sya'ban. Nabi mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Artinya bulan ini adalah bulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika bulan Rajab mungkin hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala belum baik-baik saja, maka kita bisa melakukan remedial di bulan ini, yaitu melalui kekasih kita, melalui Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan laporan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kesalahan-kesalahan kita kita di masa kemarin, ibadah-ibadah kita yang bolong-bolong di waktu kemarin ini dimohonkan dimaafu atau dimaklumi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini segala sesuatunya itu sulit. Kenapa demikian? Karena dalam hidup ini segala sesuatunya tidak menentu. Sebagaimana bumi ini berputar, kadang siang, kadang malam, kadang bahagia, kadang bersedih, kadang tertawa, kadang menangis, kadang kegembiraan itu datang, kadang kegembiraan itu datang. Artinya bahwa hidup ini hanyalah sebuah permainan. Jadi bukan sesuatu yang untuk kita pegang sepenuhnya. Itulah mengapa dalam hidup ini segala sesuatu itu tidak menentu. Maka itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian ingin aman dalam hidup ini, di mana segala sesuatu tidak menentu, maka hiduplah bersama Allah Subhanahu wa taala walaupun kalian hidup di dunia ini. Maka hiduplah bersama Nabi SAW walaupun kalian hidup di akhir zaman. Wa alil amri minkum, dan hiduplah bersama
orang-orang diberikan ijazah atau wewenang untuk membimbing kita, walaupun kita tinggal yang sangat jauh dari wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah seperti itu ya. Alhamdulillah kita akan melakukan zikir khatamul hajatan, kita akan mujahadahan, istighosahan. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan untuk melakukan panen di bulan Ramadan. Sebagaimana mengatakan Rajab Syahrullah wa Syahrul Syahri wa Ramadan Syahrul Ummah. Ramadan adalah bulan ummah, bulan yang diumbar. Alias kalian boleh melakukan ibadah apapun dan kalian boleh melakukan itu dengan ingat-ingat. Semoga Gusti Allah memberikan kita kekuatan untuk dapat panen di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita akan berdoa yang pertama untuk kesembuhan Ibu Karsini binti Madioso. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat penyakit beliau, memberikan beliau kesembuhan, dan juga mengembalikan kekuatan beliau untuk dapat beraktivitas bagaimana pada umumnya atau pada hari yang sebelumnya, dan dapat beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara lebih baik lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita hadiahkan Fatihah untuk mbah-mbah, ibu-ibu yang telah mendahului, ya. Karena Nabi mengatakan salah satu yang akan terus menyertai mayat adalah waladun solehah, atau anak-anak yang mendoakan orang tua. Insyaallah bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Mentorejo sekalian, wa husnarohi Ibu Radian, wa husnarohi Bapak Wadioso, wa husnarohi Mas Darmuji sekalian, wa husnarohi Bapak Sarji Wiyono sekalian, wa husnarohi Simbah Sayem binti Karyorejo, wa husnarohi Pak Teguh Wagiman Toro, wa husnarohi Mas Teguh Miyanto, wa husnarohi Sri Wahyuni. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa husnarohi seluruh keluarga kita yang tidak sempat kita sebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.